Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Vera Angelia Melani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia dan fungsi lembaga hukum yang berada di Indonesia. Pertama, sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa. Bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di setiap negara akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material yaitu suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum untuk menentukan isi hukum tersebut. Sedangkan sumber hukum formal yaitu bentuk atau kenyataan di mana kita menemukan hukum itu berlaku. Nah, di sumber hukum formal ini terdapat 5 sumber hukum, yaitu undang-undang, kebiasaan atau hukum tak tertulis, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang adalah salah satu bentuk hukum yang tertulis. Undang-undang juga adalah suatu bentuk peraturan yang dibuat oleh atau yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang memiliki wewenang yang besar untuk mengikat dan mengatur masyarakat umum. Undang-undang juga membagi dua bagian, yaitu undang-undang material dan undang-undang formal. Yang kedua ada kebiasaan atau hukum tak tertulis. Kebiasaan adalah segala sesuatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Namun, kebiasaan juga memiliki aturan yang tidak ditetapkan pemerintah, juga ditaati oleh rakyat. Yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah keputusan hakim terlebih dahulu, kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yang keempat ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan traktat bilateral. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih disebut dengan traktat multilateral. Perjanjian yang dilakukan antara beberapa negara secara terbuka dan dijadikan untuk mengingatkan diri dalam perjanjian tersebut, yaitu traktat kolektif. Doktrin ini adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama yang menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diberikan oleh seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Fungsi lembaga hukum. Lembaga hukum adalah lembaga yang bertugas untuk menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan tingkah laku anggota masyarakat. Lembaga hukum dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga hukum tertulis dan lembaga hukum tidak tertulis. Lembaga hukum tertulis ini adalah hukum yang telah tercantum dalam undang-undang dan memiliki wewenang atau sanksi yang sangat kuat. Sedangkan hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang lahir dari kebiasaan atau adat masyarakat tertentu. Adapun fungsi dari lembaga hukum yang pertama untuk melindungi masyarakat, memberikan sanksi bagi para pelanggar hukum atau aturan. Yang ketiga menjadi pedoman perilaku masyarakat, dan yang keempat menjadi alat pengubah perilaku masyarakat. Penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu ada polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan panitia. Polisi ini adalah salah satu lembaga hukum yang bertugas sebagai penyelidik. Polisi juga bertugas sebagai mengumpulkan barang bukti, mencari informasi atau keterangan dari berbagai sumber, dan menjaga keamanan serta pertahanan. Yang kedua ada jaksa. Jaksa adalah merupakan pihak yang menyampaikan dakwaan dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga ada hakim. Tugas utama dari hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan segala sesuatu masalah atau perkara yang diajukan kepadanya. Keempat ada pengacara. Tugas dari pengacara adalah mewawancarai kliennya dan memberikan atau menyediakan nasihat hukum ahli. Panitia adalah seseorang yang bertugas merencanakan dan menyusun program serta mengurutkan pembahasan-pembahasan yang akan dibahas di suatu rapat atau di suatu acara.